Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Memulihkan Tahun-Tahun yang Habis. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Yoel pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Mazmur pasal 84 ayat 11a. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merenungkan hari-hari yang kita lalui dengan sia-sia, segera kita akan merasa sedih. Namun, syukur kepada Allah untuk firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 25 tadi. Tuhan berjanji kepada kita, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Di sini dikatakan Allah kita sanggup memulihkan tahun-tahun yang habis. Tahun-tahun kita mungkin habis karena kehidupan di dalam dosa, oleh hawa nafsu daging, oleh segala keinginan duniawi, dan kehidupan yang sia-sia yang dikuasai oleh iblis. Namun, pemazmur di dalam pasal 84 ayat 11 juga berkata, Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di sini kita melihat 1 hari dibandingkan dengan 1000 hari. Di pelataranmu dibandingkan dengan di tempat lain. Hari-hari di surga bukan dihitung 24 jam. Allah mempunyai perhitungan waktu yang lain. Bahkan 1 hari di pelataran Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya 1 hari di pelataran Tuhan dapat menebus 1000 hari di tempat yang lain. Jika hari ini kehidupan dan pelayanan kita sesuai dengan kehendaknya, berkenan kepada Tuhan, maka kita dapat menukar 1 hari kita dengan 1000 hari, bahkan tahun-tahun yang telah kita sia-siakan. Haleluya untuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berikut ini ada satu kesaksian yang kiranya mendorong dan menguatkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memulihkan hari-hari kita yang sia-sia. Ada seorang muda yang menghabiskan waktu hidupnya dalam kesenangan dunia dan dosa. Suatu hari ia terkena penyakit paru-paru yang cukup parah dan hampir meninggal dunia. Seorang hamba Tuhan memberitakan Injil kepadanya. Ia memberitahu bahwa Tuhan sudah menanggung dosanya, supaya ia bertobat dan mengaku dosa menerima Tuhan sebagai juru selamat. Orang muda itu merasa dirinya tidak layak. Masakan Tuhan mau mengampuni dia? Tetapi akhirnya ia sungguh-sungguh mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Hatinya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Beberapa hari kemudian, hamba Tuhan itu kembali menengoknya dan menemukan orang muda itu kembali sedih dan risau. Ia bertanya apa yang terjadi. Orang muda itu menjawab, Aku tahu dengan pasti bahwa dosaku sudah diampuni. Namun aku memikirkan, kelak di hadapan Tuhan, apa yang aku bisa bawa ke hadapannya? Masakan aku menjumpai Tuhan dengan tangan yang hampa? Hamba Tuhan itu berkata kepadanya, Jangan khawatir, saya akan mengarang sebuah nyanyian dengan memakai perkataanmu tadi, supaya lebih banyak orang tergerak oleh nyanyian tadi dan pergi memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa.
Nyanyian ini akhirnya menjadi salah satu nyanyian terkenal. Bolehkah dengan hampa tangan, ku pulang jumpa Tuhan. Banyak orang akhirnya tergerak karena nyanyian ini dan bergairah bekerja bagi Tuhan. Orang muda tadi, walaupun ia telah kehilangan hampir seluruh waktu dalam hidupnya, di saat-saat yang terakhir, ia memiliki sedikit hati untuk Tuhan. Dan Tuhan mau menggenapkan minatnya itu. Saudara-saudara sekalian, selama kita masih memiliki hari ini, mari kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk menebus kembali, untuk memperoleh kembali hari-hari kita yang telah terhilang, hari-hari kita yang telah habis dimakan oleh dunia ini. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan ini. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari inilah hari perkenanan Tuhan. Hari inilah hari penyelamatan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi kita mempunyai hari ini. Kiranya hari ini kita bertindak selangkah demi selangkah, berjalan di dalam jalan Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Semoga hari-hari kita sehari dapat ditukar dengan 1000 hari. Hari ini yang Tuhan berikan dapat menukar hari-hari, tahun-tahun yang telah kita sia-siakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji firman-Mu, bahwa Engkau dapat memulihkan tahun-tahun kami yang habis. Ampunilah tahun-tahun yang habis karena kehidupan kami dalam dosa, karena hidup di dalam hawa nafsu daging dan kesia-siaan dunia ini. Tuhan, kami mau Tuhan, 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Hari ini Kau berikan pada kami, supaya Engkau dapat menolong dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami persembahkan hari ini kepadamu. Kami persembahkan juga sisa hidup kami, supaya kami hidup berjalan di dalam terang dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.